saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dengan satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dengan satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 oh. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan kita. Rasa bahagia. Apa di area panel listrik dan ruangan panel listrik itu terjadi kebakaran besar. Tetapi listrik tidak mati, itu yang aneh ya. Listrik tidak mati, tetapi jadi Wawan, Sandy, Andy yang ada dalam gereja itu mendapat kabar justru dari saya, karena saya ditelepon oleh Pak RT dan warga sekitar bahwa ada asap yang naik dari gereja. Lalu Wawan turun ke bawah dan melihat api di ruang panel sudah besar. Dan mungkin semua lagi di rumah, jadi Pak Lurah, Pak RT, terus polisi, Satpol PP, tetangga, warga udah datang semua, ramai sekali dan heboh. Lalu sekitar setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan. Yang Wawan juga sempat trauma melihat api dan berusaha memadamkan. Mana ya ini ya teman-teman, lihat ini di ruang panel ya, ini ada di foto, ruang panelnya gosong semua, tapi ini barang-barang
yang ada di gudang. Lalu ini ya beberapa. Nah, apinya cukup besar di ruangan itu, tetapi ada yang unik ya. Saya foto. Ini karpet gereja yang dipakai buat doa, yang ada di ruangan yang sama, tetapi tidak terbakar. Ya, it's not burnt. Ya, puji Tuhan. Ya, lalu panel listriknya sendiri tidak terbakar, dan menurut Pak Steny, kabel yang ada di panel listrik juga tidak terbakar, padahal api begitu besar. Jadi kebakaran yang unik sekali ya Pak Steny ya. yang kita juga nggak tahu. Nah, yang heboh adalah berita sosmed, luar biasa. Berita sosmednya heboh sekali. Kita lihat dari JPNN, Gereja Jesus Center Church di Cijantung terbakar. Lalu kita lihat ada lagi. Wah, ini beritanya lebih dahsyat lagi. Ya Tuhan, gereja di Cijantung ludes terbakar. Banyak sekali berita-berita yang heboh. Panel listrik gereja terbakar, 2 unit mobil pemadam dikerahkan. Jadi gereja kita terkenal sekarang. Ya, puji Tuhan, api tidak merambat ke tempat yang lain, jadi Tuhan menolong kita semua. Ya, jadi puji Tuhan ya, semuanya aman. Hanya minor, kerusakan minor, dan juga barang-barang tidak banyak material yang rusak. Posisi sekarang di gereja, lampu masih dimatikan, menunggu teknisi dan juga menunggu PLN untuk analisa selanjutnya. Baik, nah hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang melihat mata yang tertuju pada Tuhan, seperti yang tadi Ryan sudah nyanyikan, mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan senantiasa menolong kita ya. Mari kita lihat sekarang bahwa dari Kejadian 1 ayat 10, lalu Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat, God sees that everything is good. Ya, kita lanjutkan lagi. Kejadian 1 ayat 4, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lalu Allah melihat bahwa terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Allah menamai, jadilah petang, jadilah pagi, Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu jadi malam. Lalu ayat selanjutnya saya lupa capture, nulis bahwa Allah melihat bahwa semua itu baik. Nah, apa yang mau saya ceritakan di sini? Kita belajar untuk melihat segala sesuatu, belajar dari pencipta kita. Ya, kita disebut Tuhan itu disebut masterpiece, ya, masterpiece. Kita adalah piece, ya, sepotong daripada master itu. Ya, jadi a piece of a master. Dan kita pun menjadi sebuah bagian daripada master. Mari kita belajar hari ini tentang to see, melihat. Di dalam kitab Kejadian tadi dituliskan bahwa Allah melihat segalanya itu baik. Jadi dalam 6 hari penciptaan, ini kita belajar Alkitab ya pada pagi hari ini. Dalam 6 hari penciptaan, setiap selesai melakukan penciptaan di hari pertama, Tuhan selalu berkata, dan dia melihat bahwa semua itu baik. Ya, coba katakan bersama saya, semuanya baik. Ya, 1, 2, 3, everything is good. Ya, Tuhan melihatnya sangat baik.
Nah, hari pertama Tuhan berkata, aku melihatnya sangat baik. Baik, 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 baik. Hari kelima baik, dan hari terakhir, hari keenam, dia tutup dengan satu pernyataan, dan aku melihat semuanya sangat baik. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan keenam dia berkata sangat baik. Oke, mari kita katakan semuanya baik. Nah, apa yang kita belajar dari cara melihat pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita melihat dari penciptaan itu, ini lebih dalam kita belajar pada pagi hari ini, bahwa Tuhan memisahkan kering dan darat, ya, kering dan air, darat dan laut. Lalu dia berkata, aku melihat baik. Lalu yang kedua, Tuhan memisahkan terang dan gelap. Dan dia berkata, aku melihat itu baik. Yang pertama kita belajar di sini, bahwa ternyata dalam kehidupan itu ada yang namanya pemisahan. Separation. Ya, perhatikan baik-baik. Kita kalau mau belajar dari Tuhan pada pagi hari ini, terang dan gelap. Dua-duanya Tuhan bilang itu baik. Kalau saudara dalam keadaan hidup terang, saudara berkata baik. Tetapi kalau saudara dalam keadaan gelap, somehow kita harus belajar itu baik juga. Ya, lalu Tuhan membuat pemisahan terang dan gelap. Lalu Tuhan membuat pemisahan darat dan laut. Lalu dia berkata itu baik. Lalu saya tulis dalam catatan saya bahwa pada pagi hari ini kita harus belajar juga kadang-kadang separation. Tuhan pisahkan kita dari sesuatu, satu keadaan yang menyakitkan. Tuhan, mungkin ada kematian orang yang kita kasihi, putus pacar, atau keadaan hidup saudara harus terpisah daripada sesuatu. Itu bagian ternyata dari kehidupan. Ya. Dan waktu bagian daripada kehidupan terjadi dan saudara dipisahkan, aneh sekali Tuhan berkata, aku melihat itu baik. Dan kita yang berkata, waktu di tengah-tengah antara terang dan gelap, itu kita waktu dalam terang lalu menuju ke gelap, kita akan berkata, saya melihat di mana baiknya. Where is the goodness? I cannot see. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Tetapi Tuhan dari sudut pandang yang lain, dia akan berkata, itu baik. Ya, kita belajar lebih dalam pada pagi hari ini. It is good. Ya, mari katakan bersama saya, semuanya baik. Ada pemisahan, kadang-kadang saudara harus terima. Untuk saudara tahu bahwa kita hanyalah manusia. Ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol. Sometimes we have to accept, terima. Ya, baik. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Sebentar, saya buka dulu 1, 2. Lihat ya, ayat Kejadian 1 ayat 12. Dan jadilah demikian, ya ayat 11, kita lihat ayat 11, Kejadian 1 ayat 11, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan, dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. God sees it's good waktu tumbuh-tumbuhan itu mulai tumbuh. Jadi apa yang kedua, tadi kita belajar pemisahan itu baik. Yang kedua, dalam melihat ada pertumbuhan. Sekali lagi saya ulangin lagi, dalam melihat ada pertumbuhan. Ya, kenapa saya bilang dalam melihat ada pertumbuhan? Saudara, kalau saudara belajar untuk melihat sesuatu, ya, meskipun keadaan saudara belum mencapai itu, tapi saudara lihat terus, maka hidup saudara ini akan ada pertumbuhan mengarah ke sana. Sebagai contoh misalnya, sebagai contoh saja ya, sebagai contoh.
Waktu gereja Cijantung masih belum dibangun, di mana atapnya roboh, setiap minggu kita ibadah di sana, ada Dodok juga bantu, pernah ya Dok ya, waktu itu Marsha juga bantu. Yang saya lihat di internet, Tuhan itu begitu dahsyat. Gereja-gereja seperti ya ada di tempat Dodok juga, di LGLP, begitu dahsyat. Kita lihat di Hillsong begitu dahsyat, Elevation begitu dahsyat. Lalu saya melihat dan melihat, dan tiba-tiba Cijantung tumbuh, dan tiba-tiba gedungnya pun tumbuh, menumbuhkan buah, menumbuhkan hasil, hall terbentuk, semua terbentuk, karena kita melihat. Karena itu, arahkan pandangan kita kepada hal-hal yang baik. Katakan baik, yang baik. Ya, arahkan yang baik. Nah, saya memberikan contoh buat Bapak Ibu semua adalah selalu ambil keputusan untuk mengarahkan pandangan kita kepada yang baik, supaya kita bertumbuh ke arah sana. Apa ini masuk akal buat kita semua ya? Ya, saudara ya, Bapak Ibu. We grow in that way. Banyak orang membiasakan dirinya melihat sesuatu yang negatif dan mengarahkan dirinya ke sana tanpa sadar dari alam bawah sadar. Kalau saudara belajar di psikologi, maka itu akan autopilot, mobilnya akan mengarah ke sana tanpa sadar. Sebagai contoh, banyak orang atau ibu-ibu yang berkata, "No, lihat tuh, suaminya selingkuh." Lalu dia ketemu lagi, "Nah, lihat tuh, itu suaminya hancur tuh, gebukin istrinya." Dan dia terus melihat situ, tanpa sadar tiba-tiba dia bertumbuh menuju ke sana. Jadi melihat, mata melihat, mulut ucapkan, mengarah ke sana. Dan tanpa sadar tiba-tiba, kok saya ada di sini ya? Karena what you see will make what you grow. Apa yang kamu lihat akan membuat apa yang kamu tumbuh. Jadi, karena itu dalam pekerjaan pun saya selalu mengarah, mungkin Dodok juga tahu, mengarah, kita lihat yang sukses, kita tiru. Selalu ke arah sana. Meskipun omsetnya belum sampai sana, kita lihat yang sana. Dia bisa. Kalau Tuhan mau, kita juga bisa. Sama-sama makan nasi, kita bisa menuju ke sana. Ya, jadi mari belajar untuk melihat dan bertumbuh. Ya. Kita lanjutkan lagi. Oke, saya akan menunjukkan suara ini. Lalu Kejadian 1 ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Saya ulangi lagi, Tuhan membuat dua benda penerang, yakni yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan, lihat ya, memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ini masuk ke yang ketiga. Yang pertama tadi sudah ada pemisahan. Ada pemisahan, belajar untuk melihat kebaikan Tuhan dalam pemisahan. Yang kedua kita belajar bahwa, tadi saya lupa ya. Bahwa ada pertumbuhan dalam melihat. Dan yang ketiga, saya ulangi lagi biar saudara ingat lagi. Allah menaruh semuanya di cakrawala, ya, benda yang besar untuk menguasai siang, yang kecil untuk menguasai malam, dan juga menjadikan bintang-bintang. Nah, Tuhan itu menyiapkan segala sesuatu dengan indah. Ya. Pada waktu siang, dia berikan benda penerang untuk menerangi. Jadi benda matahari itu dibuat untuk menguasai siang. Dan bulan untuk menguasai malam. Nah, kalau saudara lihat di ayat selanjutnya, Tuhan membedakan antara makhluk yang berkeriapan, menguasai darat dan udara, dan
laut yang dalam juga ada penguasanya masing-masing. Jadi ternyata di dalam terang ada kehidupan. Ini dalam loh saudara. Ini dalam loh saudara. Ini perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam terang ada kehidupan. Tetapi kadang-kadang di dalam gelap pun ada kehidupan loh di sana. Saya mau ulangin lagi. Karena ada yang menguasai siang yang Tuhan siapkan untuk siang. Wow, diberkati melimpah. Semua mata tertuju kepada saudara. Saudara berjalan, semua orang tepuk tangan. Kesuksesan. Wah, luar biasa semua. Itu siang. Tetapi waktu malam, jangan saudara kira diri saudara habis. Tidak. Ada bulan yang menguasai malam. Itu dalam, saudara. Dan waktu bulan pun menguasai malam. Saudara lihat, makhluk-makhluk hidup pada waktu malam berbeda dengan makhluk hidup pada waktu siang. Ada kehidupan yang keluar. Jadi karena itulah Tuhan berkata, semuanya baik. Ada seorang penjaga bertulis, aku mencari sinar bulan. Ada waktu dalam kehidupan, bahkan di malam pun, saudara berkata, aku mencari sinar bulan tidak bertemu. Kegelapan. Lalu seorang pujangga lainnya berkata, hapuslah air matamu, supaya engkau bisa melihat sinar daripada bintang-bintang. Haleluya. Saya bilang, oh my God. Bahkan Alkitab berkata, waktu malam sekalipun engkau tak dapat melihat bulan, I prepare for you stars. Aku menyiapkan engkau bintang-bintang. Karena itulah Tuhan berkata, siang baik, malam juga baik. Ya. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Baik. Mana tadi ayatnya ya? Sebentar. Saya balik lagi. Nah, di bagian terakhir, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu laki-laki dan perempuan diciptakan mereka, ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Jadi kita memang sudah didestin Tuhan untuk menguasai bumi ini. Ayat 29, lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di bumi, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara yang merayap, yang bernyawa aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Inilah hari ke-6. Mari saya baca lagi. Lihat aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Segala pohon-pohonan yang berbuah, buahnya berbiji itu akan menjadi makananmu. Makananmu ya, ingat. Tetapi ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi, segala burung di udara, akan kuberikan tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka Allah melihat semua sungguh amat baik. Lalu Tuhan membuat sebuah ketetapan. Ketetapan. Kamu makannya ini, binatang ini makanannya ini, binatang ini makanannya ini. Yang terakhir dalam melihat adalah Tuhan itu menetapkan. Lihat ya baik-baik ya. Tuhan menetapkan. Ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Sekali lagi, ada yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Loh Pak, itu namanya bukan kebebasan dong. Oh bebas, Tuhan kasih kebebasan semua. But, kalau kamu melewati batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang ditetapkan oleh Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan kalau kamu melihat harimu tidak baik. Ya. Nah, lihat lalu selesai Kejadian 1-7, 6 kali. 6 kali Tuhan berkata, baik, 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 baik.
Lalu hari ke-6 dia berkata sangat baik. Lalu hari ke-7 tidak dituliskan karena disebut Tuhan istirahat di hari itu. Hari ya kita seperti hari ini, hari Minggu. Lalu manusia mulai tumbuh dan hidup, keturunan daripada Adam sampai di Nuh. Sampai di zaman Nuh. Dan di situ Tuhan melihat, Tuhan berkata, Tuhan melihat, dilihat Tuhan bahwa manusia ini sudah kacau balau dan aku akan memusnahkan mereka lewat air bah. Karena dilihat Tuhan segala ketetapannya sudah kacau balau. Apa yang tidak boleh dilakukan, mereka lakukan. Laki-laki sama laki-laki, LGBT terjadi, apalagi semua. Makanannya ngawur, semuanya kacau. Jadi semua yang Tuhan bilang baik dan Tuhan atur semua, dia bilang, dia langgar semua. Semua yang tidak baik dan Tuhan musnahkan itu semua. Jadi ingat baik-baik supaya melihat kebaikan Tuhan. Tadi kita belajar, kalau Tuhan berikan sesuatu yang buruk, belajar kita melihat. Ya, ternyata dalam keburukan pun bisa timbul kebaikan. Buktinya Yusuf, Yakub, Daniel, Esther, semuanya melihat kebaikan Tuhan di dalam keburukan. Tetapi ada ketetapan-ketetapan yang harus kita lakukan juga. Katakan amin. Ya, yang punya rumah tangga, bertahan dalam rumah tangganya, saling setia. Yang bekerja, mari kita belajar integritas. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh dilakukan. Katakan amin. Amin. Nah, lalu berikutnya adalah mata Tuhan itu selalu memandang. Kalau tadi kita melihat Tuhan, sekarang kita belajar mata Tuhan itu selalu penuh belas kasih kepada kita. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, matanya melihat semua orang dengan belas kasih. Dia melihat kepada kita. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan juga melihat kita? Betul, Pak? Ya. Gara-gara kemarin kebakaran saya sampai lihat ayat ini lagi. Pada satu waktu Musa dalam pelarian, dia lari daripada Firaun, dia berjalan-jalan di semak belukar, dan dia melihat ada api yang terbakar, tetapi tidak terbakar. Api yang terbakar tapi tidak merambat. Api yang terbakar tapi tidak menghanguskan. Musa melihat api di dalam semak. Semak itu berarti apa? Semak itu kalau saudara belajar semak belukar itu di Alkitab dikatakan bahwa banyak penjahat bersembunyi di semak belukar. Semak belukar adalah tempat terakhir orang akan kunjungi. But God shows up there. Kenapa? Karena di dalam semak belukar Tuhan melihat kita. Ya, jadi Tuhan mencari kita sampai di tempat yang paling rendah. Dia melihat, dia lewat api itu. Saya percaya ini juga firman buat kita. Tuhan, kemarin ada kebakaran dalam roh. Saya kok merasa Tuhan seperti memberikan kita satu warning yang berkata, I see you guys. I see you. Aku melihat kesetiaanmu guru-guru sekolah minggu yang sudah 10 bulan. 10 bulan tanpa persembahan. Setia melayani anak-anak. I see you, Pastor Albert, yang berjuang tetap setia melayani. I see you. Sekretariat Clement, Wawan, who fights for the church. I see you. Api terbakar tapi tidak terbakar. I see you guys. Dan firman yang buat kita semua, aku melihat engkau yang sedang ikut Zoom. I see you. Amin.
membuatku